meskipun hati kita marhaban ya Ramadan, kita banggakan ya Ramadan datang. Ramadan datang, kita berharap diberikan panjang umur, iso kepedok Ramadan maneh, iso taraweh, iso tadarusul Quran, dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Lisan kita ajak berzikir, titik akeh, duit, rezeki masih titik yo apa-apa yo katu sedekah, gawe tolak darah. Jadi itu. Kenapa? Untuk Selasa nggak pernah berakhir ya. Selasa nggak pernah berakhir. Ramadan ya kita bertemu lah malam-malam wis niat topo broto. Nawa itu topo broto wis. Pokoke topo masih ngene iki ya topo. Kenapa? Tawasulnya nanti saya kasih ya, tuliskan. Jasa. Kenapa? Sanate toko Sunan. Ya, toko Sunan. Ya. Yang Kanjeng. Balik mana kan seperti itu. Butuh kita mengetuk pintu batinnya memang sekarang ini lagi butuh-butuhnya, dan hari ini itu kondisi global lagi terpuruk. Ya, lagi terpuruk. Makanya saat katakan tadi saya prolog, saya kadang-kadang ya wis gak butuh motivasi. Entah Ramadan besok ini seperti apa. Ya, dalam pengertian ya mungkin banyak motivasi, tapi juga banyak hal yang kondisi sosial yang lagi menjerit. Ya nggak salah lah ono wong mari ngono gak poso, kemudian harus mencari nafkah, gelut dengan persaingan yang sangat ketat di tengah kehidupan yang sangat mencekik. Ya makanya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dipun paringi iman. Soalnya benteng terakhir itu adalah masalah iman. Betul ada unen-unen yang mengatakan ini hadis dari makalah ulama masih polemik, kadal fakru kayyakuna kufron. Kemiskinan, miskin ya, miskin dalam pengertian tak di PC sekali ya, tidak punya harta sama sekali, itu dekat dengan yang namanya ketergelinciran keimanan, cedek karo kufur. Ya kita lihat sekarang ini betapa marak kriminalitas dan lain sebagainya di tengah-tengah badai corona. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pada zamannya Nabi itu ada yang namanya sekelompok Ahlus Sufa. Ahlus Sufa iki yo hampir pasti ya orang dibawa kelayakan kehidupannya itu. Dibawa kelayakan. Hidup dari pemberian orang lain. Berarti apa? Hidup dengan pemberian orang lain. HDPO. Kan saya kira singkatan. HDPO, hidup dengan pemberian orang lain. Dia nunggu belas kasihan orang. Apa ini? Obraan. Turune ning masjid, ya. Turune ning masjid. Malamnya qiyamul dan sebagainya. Sedangkan masalah makan disuplai dari para sahabat-sahabat yang berkelebihan kemudian untuk. Tapi meskipun beliau ini hidup di bawah standarisasi yang tidak layak lah, toh tidak menggadaikan iman. Makanya ya nggak bisa kita ambil rata. Kadal fakru ayyakuna kufran itu adalah masalah kemiskinan. Tapi miskin di sini adalah miskin terkait masalah hidayah yang merembes masuk. Lek ning atine wong karena hidayah Gusti Allah. Meskipun ia bergelimangan harta, termasuk dalam kasus Ramadan, uripe ning AC,
yo penak, yo tidak jaminan dia mengerjakan puasa. Makanya ya kita yang arif lah memandang kehidupan ini. Kalau kita kebetulan bisa berpuasa, bisa berbuat baik, ya anggaplah itu adalah merupakan minah saking Gusti. Itu ya sapi. Ya. Ngeri lah, ke depan ini sangat ngeri. Semuanya terdampak. Ya itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kalau tidak ada kasus-kasus seperti ini tuh manusia nggak iltija. Ya mungkin lagi Allah menyelamatkan skenario penyelamatan kepada global, kepada manusia dengan datangnya seperti ini. Terus ning di fungsine wali-wali ini Gusti Allah yang jarane nyonggo. Kan gitu kan ya. Di setiap zaman pasti akan ada wali-wali yang menyangga satu bencana itu nggak akan sampai. Ya sudah diminimalisir, tapi lek ono waline Gusti Allah tambah jebol. Yang sumpek ngene wali-wali Gusti Allah kabeh ngeluh kabeh. Kurang turu. Karena apa? Ya itulah. Ada satu kasus yang dia itu sama Allah dibebani untuk apa? Untuk menyangga segala penderitaan hal-hal yang terjadi dalam kasus-kasus duniawi. Kok nggak ada waline Gusti Allah? Yang lebih parah daripada ini sudah diminimalisir sama para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah melakukan satu bentuk yang sangat maksimal dalam banyak hal. Tapi enggak ketok apa ning zaman koyo ngene kono wali ya ada. Ya ada. Di mana? Kalau dulu kita tahu oh ini aulia agung. Aulia agung diketahui itu pada zaman setelahnya. Jarang terjadi kisah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ketika beliau hidup kemudian masyhur. Ya ada. Wali-wali Gusti Allah ono sing masyhur. Ono sing di pondok. Ono sing sama Allah disuruh singitan. Lah bahasane Imin wingi kan wali-wali pendeman. Kok Bang Thoyib yo. Iya kayak Bang Thoyib, cerminan cara cawan beliau di status itu ya cerminan masyarakat hari ini yang lagi sekarat ya, dalam titik minus yang sangat minus sekali, gelap lah ya. Podo ambek winginane kasus yang agak kecil, sapa sing nyongko porong dadi kota mati, padahal di situ banyak wali-wali yang sangat masyhur yang menyangga. Delong maneh wali-wali sing singitan ning tangkis ya. Singitan ning banyak hal, banyak. Siapa sih nyongko tiba-tiba saja porong yang damai, kemudian jauh dari gunung berapi, jauh daripada tsunami, kena lumpur. Kan nggak nyongko. Dulu pusat perekonomian porong. Mesti. Tapi kemudian menjadi kota yang sangat mati. Dilihat kan cat-catnya kan suram semua. Makanya nggak bisa terdeteksi. Artinya ketika hari ini kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bukan satu indikasi kita adalah orang-orang yang terbaik yang dipilih oleh Gusti Allah. Itu. Sapa ngerti ngono iku istidraj. Sampai dadekno wong sing alim, dadekno wong sing khusyuk ibadah, didadekno wong sing ahli sedekah. Kita tidak tahu ujung akhirnya. Ini istidraj. Ini satu karomah dan kemuliaan yang diberikan Gusti Allah kepada kita apa tidak? Cuman indikasinya lek sampean dalam beramal iku kok ningali marang awake. Kalau dalam bahasanya Ibnu Atha ing dalam hikam i'timadu alal amali. Ya wis
kebaikan-kebaikan itu akan menjadi istidraj. Berarti jadi hijab. Tapi kita juga nggak boleh putus asa. Kalau misalnya kita mengawali kebaikan-kebaikan kita ini dengan kepura-puraan, pura-pura baik, pura-pura alim, ya siapa tahu pura-pura itulah kemudian mengantarkan kita pada hal yang sesungguhnya. Karena baik, tolong dicatat, karena baik itu adalah proses menjadi. Ngerti Gus? Baik itu proses menjadi, artinya sesuatu yang tidak pernah selesai. Ia selalu terus. Karena proses menjadi, tidak ada kata final dan akhir. Jadi lek dina iki apik bisa jadi di kemudian hari itu proses menjadi. Makanya kita nggak boleh pongah. Kita harus bersyukur, kita harus mawas diri, dan kita harus yang namanya mencurigai terhadap diri sendiri. Bukan apa nih, betul. Itu bukankah dikatakan oleh sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, wong sing apik iku wong sing dina iki luwih apik tinimbang dina wingi. Gitu. Apakah ini berhenti? Tidak. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Terus, isinya lagi ya terus. Jadi nggak ada kata selesai. Ini penting. Dzikir ya nggak apa-apa, amal ya nggak apa-apa, riak dhisik ya nggak apa-apa. Siapa tahu barokahe sampean amal sing riak, Gusti Allah kemudian menitipkan ketulusan hati pada episode yang selanjutnya. Sampean dzikir yo enggak usah khusyuk, lah dzikir enggak usah khusyuk. Wis gak dzikir malah salah. Ya dzikir saja lah, meskipun dzikir kita dengan penuh kepentingan kok ndonga mang lah. Ndonga saiki wis gak ndonga sing rada muluk-muluk, ndonga saiki njaluk rezeki. Berterus terang kepada Allah. Dino iki ya Allah, aku butuh mangan, anakku butuh susu, lah aku butuh nyusu nang bojo bahasane ngene. Oke. 17-an ke atas iki. Ya. Ini kan penting, makanya tadi saya ajak menghadap kepada Allah dengan proses Bismillahirrahmanirrahim. Yakin wis. Tunggu mandi bismillahirrahmanirrahim. Tunggu mandi wis cespleng. Dan itu terbukti. Banyak testimoni. Meskipun bukan endorse. Itulah ya. Jadi yang parah sekarang itu adalah para manusia yang dikasih tugas sama Allah menjadi wali-wali Gusti Allah nyonggo, mereduksi balak itu loh, wal wabak itu nemen sekarang itu ngeluh ndak sih? Karena hari ini meskipun ini bisa jadi bukan sesuatu yang alamiah, tetapi bisa jadi yang namanya buatan. Tapi toh buatan itu bagian daripada skenario, bagian daripada, makanya hikmah daripada itu semua hari ini masyarakat itu pada iltija ilallah, ini ngungsi kabeh ning Gusti Allah, eling ning Gusti Allah, sehingga ubudiyah yang dia lakukan itu menjadi satu mutiara. Apa mutiarane? Nampaklah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Padha Mbak Jafar wiritan kepingin iso miber, meskipun dia itu nggak punya sayap, bisa terbang. Masuk sama santri kalah Mbak Doraemon punya baling-baling bambu, punya kantong ajaib. Santri juga kalah Mbak Doraemon. Santri kan boleh kalah bondo
tapi yang menang donga. Itu kan santri. Udan ijabah, cari ijabah. Tiba-tiba saja. Itu santri, ya. Menang apa kalah bondo, menang donga. Ya. Makanya penting sekali bagi kita itu ya untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iltija. Lek wis iltija, wis ngungsi ning Gusti Allah, tampaklah yang namanya kekuasaan Allah Subhanahu. Sampai loro kepengin waras, marno oleh waras, alhamdulillah. Kan nampak kita miskin, donga ning Gusti Allah, marang dijabai dikai sugih. Kan nampak kekuasaan Allah Subhanahu nampak. Makanya dikatakan Abu Hasan Asyadzili, ubudiyah manusia itu adalah mutiara yang jika diasah terus menerus dengan penuh istiqomah dalam perjalanannya akan menampakkan yang namanya rububiyah daripada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya baca ini Syekh bin Athaillah ngendikan wonten hikmanipun subhanaman maha suci Allah Subhanahu wa taala sataro. Apa Gus sataro? Kang nutupi sapa Allah sirrul khususiyati marang rahasia-rahasia kekhususan daripada wali-waline Allah Subhanahu wa taala bituhuril basyariyati, dengan idhar, dengan penampakan sesuatu yang sangat manusiawi. Gusti Allah nutupi derajat luhurnya para wali-waline Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kasus contoh ya ini yang menyangga segala bentuk keterguncangan yang ada, ketimpangan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat dengan hadirnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tapi di belakang layar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala peran serta daripada wali-wali tersebut. Ngerti Gus? Gimana? Segala suci apa? Subhana man syatara sirral khususiyati, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menutupi rahasia-rahasia kekhususan keistimewaan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dengan tutup dimensi basyariyah. Artinya apa ya? Wali ku ya padha karo menungso liyane, bukan manusia super. Kanjeng Nabi Muhammad ya basyarun lakal basyar. Ya ada dimensi kemanusiaan, artinya apa? Lapar ya mangan. Masih wali Gusti Allah yang ngono ya kadang-kadang ngopi nang warkop, lek pas pede opera ya rada blayu. Ya podo. Ini dimensi basyariah. Makanya kan jalan tengahnya yang harus kita kemukakan adalah husnudzon. Kumpul karo sapa kadu husnudzon. Kadu husnudzon, jangan kita tertipu oleh pandangan lahir, jangan sampai kita menjustifikasi apa-apa yang kita duga sebagai sebuah kesimpulan. Untung tutup Gus Ali mari rada enak titik ngono you understand ngene. Ya. Apa iki? Merangkai kata. Berokokan ya. Jadi itulah Allah tuh punya skenario menyembunyikan siri-siri, rahasia-rahasia kewalian daripada para kekasih Allah dengan tutup dimensi basyariah. Beliau hadir dengan bentuk manusiawi seutuhnya. Kadang-kadang nang pasar, kadang-kadang nang pabrik. Dan kebetulan saja ada yang masyhur menjadi syekh, menjadi mursyid. Ya. Yang kemarin kan saya katakan bagaimana Mbah Dul dengan segala
perilaku manusiawinya seperti itu. Bagaimana Gus Ja'far, bagaimana Gus Imin, kan siapa yang nalar, dari mana parameternya, ukurannya, kan nggak tahu rahasianya. Padahal setiap kekasih Allah itu difoto. Minimal waline Gusti Allah qalbuhu yatufu wa daiman abada. Atine iku munyer tawaf kepada hadronya Allah dengan kondisinya masing-masing. Dengan kondisinya masing, makanya dalam setiap wali-walinya Allah dipun paringi yang namanya ilmu ilahiyah, termasuk ilmu-ilmu sistem alam. Dia paham, punya isyarat-isyarat, tapi tidak kemudian dibuka isyarat-isyarat tersebut, dibuka dengan sedemikian lebar jelas kepada masyarakat. Ya tidak, hanya orang-orang yang mampu membaca isyarat saja yang bisa menerjemahkan isyarat para walinya Allah ke dalam dunia yang sangat nyata. Gak diobral. Kok ono wong teko ning sampean langsung bedek-bedek yo. Ku obralan. Ngono-ngono ku dicocok PT. Gak takon gak apa-apa langsung kok mutawali, lima wali, tak menjadab bahasanya. Yang terbanyak kan seperti itu. Kemudian datang menceritakan keistimewaan dirinya. Ini yang terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan siri-siri para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tutup manusia. Artinya ya menjalankan aktivitas kemanusiaan seperti biasa. Ya terluka, nabi ya perang ya mengalami luka. Sayyidina Umar yang terkenal wali karomah. Wong Sayyidina Umar itu tahu pas penaklukan Yarmuk ya kan kan wadah teko Madinah. Ngatur teko Madinah, hati-hati, awas. Ada serangan dari sana, kru kabeh ndelok Sayyidina Umar sing mimpin teko rumahnya. Lho ngono ya tetep kena tusuk, Pak. Wafatnya beliau kena tusuk. Ini kan berarti dimensi basyariah. Dimensi basyariah. Ada yang menjadi wali, ada yang menjadi politisi, banyak. Ada yang menjadi pedagang. Makanya ditutupi yang ngono mah kadang-kadang kok iki jare wali, jare kiai kok ya sik uripe dagang kaya kamu ora ngaji. Muli pisan. Iku tutupe Gusti Allah. Jadi kita dipermainkan dengan sangan-sangaan golek wis yai yo gak oleh delok bal-balan. Aksesorisnya kadu dengan aksesoris seperti ini, tidak. Kemarin ning kafe di sini disemprit-prit apa sampean yai Pak, enggak boleh ning kafe. Nah ini penting, dimensi basyariah. Kadang-kadang ya sing diomongno ya gak tau bab pengetahuan, gak tau bab opo-opo, gak tau bab apa maneh, ya gak ngaji hikam. Kalau ngaji hikam nang ketok, wah iki ngampuy. Ngaji soal hikam, yo gak ngaji hikam, yo gak tau ngomong marifat, yo gak tau ngomong wali, yo gak tau, tapi beliaunya memang diangkat sama Allah sebagai seorang wali. Kan ada itu dalam satu cerita, banyak versi. Di Indonesia versinya bertemu dengan Guru Ijai Martapura ya. Siapa itu Guru Ijai itu? Banjar itu ya, yang biasanya ya Guru Ijai. Ada kemudian juga mulai zamannya Ma'ruf Al-Hurqi. Ana wong bendina ya kamu ngaji tapi waline Gusti Allah, justru dari tempat-tempat lokalisasi. Bendina lokalisasi meneng. Yo terlibat dengan proses perteplean dan lain sebagainya. Terus sampai 30 tahun kehidupannya setiap hari seperti itu. Bar mati wong ketok ngono gak ono sing nyolati.
nggak ada yang nyolati. Karena apa? Wong ya kadang-kadang rada nggak teli wong iku. Kalau ceritanya kena corona, mayitnya ditolak di bumi. Bumi itu nggak pernah membedakan siapa-siapa saja antara Bromo Cora dengan para kekasihnya itu tetap diterima. Katanya Pak RT ngelarang korban corona nggak oleh dikubur. Ini kan nggak masuk akal. Iya kan terjadi di mana tuh, di daerah Jawa Tengah mungkin ya. Ini kan yang ngono yo ketok moto kadang-kadang kan wong yo anyi-anyi wak. Kata disaksiane apik teko ndi wong bendinane yo terlibat seperti itu. Ya teplek, yo ning lokalisasi yo paling urun paling agak minimal yo tuku, yo tumbas biasanya. Ya. Kan banyak sangkaan-sangkaan seperti itu, sudon-sudonan yang jelek seperti itu. Sehingga kemudian gak ono sing nyembayangi, akhirnya datanglah para wali Allah yang terkenal, ya termasuk versinya di Kuta itu ada Guru Wijaya yang kemudian datang. Ini walinya Allah tiap hari memohonkan ampun nyonggo sing ada di lokasi sekitar itu biar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bencana yang terlalu kuat sehingga tidak diminimalisir. Fungsinya seperti itu. Wakilnya dikatakan adalah Syekh Ma'ruf Al-Khurqi, ada cerita di Sebul Sobandia seperti itu. Makanya kan kita jalannya nggak boleh sudon, harus husnudon kepada siapapun saja. Tariqo ila Allah husnudon. Mbak Masjid dawakan husnudon itu adalah akrobu, parek-pareke dalan busul marang Gusti Allah. Ngerti parek? Akrob, lebih dekatnya seseorang itu untuk angel kita husnudon. Terjadi dalam dunia kewalian juga, ada seorang wali yang diuji oleh seorang wali yang lain juga. Wali kadang-kadang yang ngemis podo, yang ngemis yo njaluk. Dia itu kan masih muda datang untuk pengintu sang syekh iki. Sang syekh kemudian yo ngekei, tapi dalam hatinya dalam tanda tanya, bahasa hatinya mengatakan ki arek sik enom, yo ganteng, kok diinggapi penyakit males. Gak kelem nyambut gawe kok ngemis ning aku. Lho ngono to. Gak sampai diucapkan, yo dikasih sebagai bentuk syafaqah. Cuman dia itu digoda untuk pada satu fakta yang dihadapi seperti itu. Makanya kan kita nggak boleh menyimpulkan satu fakta yang kemudian kita tersimpulkan secara secara terbatas di situ, sebatas pandangan kita. Akhirnya kan begini kan dipeni ngipi wong sing mang hadir kepada dia kemudian meninggal, mari ngono awake mlaku mara iki lupangan awakku, kon mangan ngrasani aku. Ini terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu subhanaman satara siral khususiyah, menyembunyikan. Karena kalau syirik kewalian seseorang itu diungkap oleh Allah sebagaimana matahari yang menyinari dunia akan terang benderang, yo malah disembah kaya wong kok ketok keramat kabeh kan nyembah ponari. Dewa tuh cilik zamane ponari kan banyak di Indonesia iku mang ya ponari nambani petir kabeh wis ponari, akhirnya Pokari diganti ponari swag ning Siti Nampi ya. Akhirnya kabeh demam, kabeh antri wis kok lunga kaji kan seperti itu. Artinya apa? Ketika seseorang itu ditampakkan kekeramatannya oleh Allah meskipun bukan seorang wali, dia itu bagaikan matahari menyedot orang seperti itu. Lah sing ngumumno sapa ya? Alam malakut. Mbok mana lek zaman saiki ana wali combe. Oh combe nang akeh kabeh, kono wali guwoing kabeh. Ya bisa jadi zaman seperti ini. Ya, semua kan hari ini kan harus
berpikir keras apa sing kena didol sing iso dadi duit akhirnya ya gawe jalan rohani di seperti itu kan banyak sekarang itu ya akhirnya ngucung sing akeh nang wali marane rada dapet jatah namanya daya itu terjadi semuanya termasuk fatwa-fatwa saya kan memakai fatwa zaman corona kan instansi keagamaan begitu boros mengeluarkan fatwa jadi fatwa dan sebagainya apalagi kalau itu ada berjalan dengan satu kekuasaan ya guys payu ditol soalnya kiai kok cedek pemerintah bahasa balane ulama disawani politisi masa ya kanggo apa-apa, masa ya politisi enggak gula sak kilo. Ya lek potongane Bustomi ya ngono kok sak kilo. Paling ateng kok cilok ya. Kan lanang pasti dijual kabeh, sehingga termasuk sekarang itu dakwah jadi profesi. Iki sing ngeri. Dakwah jadi profesi. Dakwah itu merupakan tuntutan moral daripada orang yang punya ilmu mengamalkan ilmunya untuk menjadi pelita di tengah masyarakat. Saya jadi profesi ustad, kiai yang dikejar popularitas viral kayak bangsa Yusuf ini ya kan sehingga kemudian apa dinilai dengan angka eling marginal aku malah hukum adalah lembah hitam yang bernilai dengan angka uang kan seperti itu. Hari ini kan itu fatwa pesanan banyak mulai zamannya Orde Baru dulu fatwa pesanan wake termasuk mohon maaf MUI mbok iki dilepon apa enggak MUI itu dulu kan majelis ulama yang memang sengaja diciptakan oleh Orde Baru untuk membackup kebijakan Orde Baru. Orde Baru kan senengane kan backup sing guru kadu melok PGRI biar mudah dikendalikan, pemuda dijadikan Gus Guru, sing cendekiawan dikene wadah ijmi, sehingga semuanya nandingi NU, nandingi Muhammadiyah diciptakan Majelis Ulama Indonesia. Karena apa? Untuk fatwa, untuk membackup yang namanya program-program pemerintah. Padahal umatnya yang nggak jelas, makanya saya katakan boros fatwa. Gitu Mas Iwan ya. Sehingga pada zaman Orde Baru sebagian Gus Dur itu keras terhadap yang namanya ini. Kau kan melok ijmi nggak gelem, bikin Fordem malah Gus Dur, Forum Demokrasi. Lucu itu. Yo kiai ya tadi jenenge Dewan Kebudayaan juga Kiai Ciptoman Wahid. Makanya ya tadi termasuk sirah khusus ya ditutupi kualane Gus Dur yo biar tidak mudah terendus. Dia terendus banyak sekali seperti itu, tapi lek sing ngaku-ngaku yo akeh, ngaku wali yo akeh. Apa lek wali yo aksesorisnya yo kayak wali songo ngono yo enggak ta. Melakukan dengan ini ya tidak, karena memang ada kebetulan seorang walinya Allah Subhanahu Wa Taala yang tampilannya dari orang-orang yang normal. Tapi akeh ya sing gak normal, akeh sing singitan. Termasuk saya Rotib iki sih nggak pernah ketahuan beliau itu pandai besi. Al-Khattad itu kan pandai besi, tukang besi lah, pandai. Nggak ana wong ro. Mosok mosok waliku gak tajrid. Kok sik mikir kasab apa yo gak percaya ning Gusti Allah iso makani dheke. Karena enggak tahu itu Al-Ghaus itu. Saya berotip yang kita baca, pandai besi. Tapi sijine dina konangan. Pas nggak pedang besi di anu dhewe ngene panas, bara api panas. Akeh wong pro langsung ketahuan kewaliannya.
terbongkar. Tidak lama kemudian meninggal. Biasanya wali-wali Gusti Allah ngono lek wis konangan jati dirinya mati. Karena apa? Diselamatkan oleh Allah biar tidak dikultuskan. Kadang-kadang dikultusno yo gak kuat. Apa dikultus, apalagi mengkultuskan dirinya gak kuat. Makanya kan banyak sekarang itu proses-proses dakwah ini sebagai profesi, tujuannya untuk apa? Itu untuk mensakralkan diri. Wah, dia itu menjadi orang yang top. Nah, kalau dalam bahasanya Nasrani, golek seakeh-akeh domba-domba yang akan digembala, yang akan disembahkan. Tapi mari ngono ning kono iku mang ya ada unsur apa? Pekerjaan. Hari ini terjadi. Makanya jalan tengahnya kita itu harus husnudzon, termasuk kepada orang-orang yang mutawali seperti itu, sing pura-pura wali husnudzon sepuro ya jane wali temenan tapi saking karena ada dalam dunia tasawuf itu kelompok-kelompok malamatiyah, orang-orang yang memang menghinakan dirinya. Yung nggak butuh harga diri sudah, nggak butuh harga diri. Sedangkan kita kan butuh pencitraan. Kalau paling foto di upload aja. Di masjid ya apa di masjid. Ya, ono ngarepe masjid dipoto. Ya nggak masalah. Kita pura-pura itu juga penting lah. Agar kemudian kepura-puraan itu mengantarkan kepada kita yang jati diri yang sebenarnya. Kan susulek ada ya bosen ta. Akhirnya wis dianggap padung wis dianggap wong apik. Akhirnya ya ketolong dengan anggapan orang imat-imat baik yang ia ciptakan, akhirnya dia itu juga tertarik untuk menjadi orang yang baik sesungguhnya. Apa oleh amalnya diposting iku enggak ikhlas ya belum tentu. Wah, iku mek politik tok iku partai-partai iku tidak, belum tentu karena ikhlas itu bahasa hati. Bahasa hati. Ya harus ada lah memang yang seperti itu. Wes saya katakan sekali lagi, kita ini harus husnudzon, terlebih pada zaman seperti ini, zaman yang simpang siur, zaman yang untuk dalam bahasanya Cak Nun mana loyang, mana apa wajan yang sesungguhnya itu sulit untuk diterka, maka yang paling baik adalah kita ini husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon lah dicampur yakin itu tadi senjata yang paling mujarab. Contohnya sampean donga husnudzon Gusti Allah diterima, ana ing dadane abdi miya mesti diterima. Lah sampean putus asa, dungane ragu. Kalau dalam bahasanya Gus Suci ditulis ucapan sekelumit wajah sebuah doa. Kan ngono. Lah ragu ya ragu gak iso. Ya padha ambek nembak nepil. Semuanya gak kena-kena. Gak pas, atine gak pas, meleset. Ya padha ambek sampai nembak cewek ya. Diterima akhirnya banyak keraguan ya nggak akan jadi, jadilah imin seperti itu. Makanya kembali lagi subhanaman sataro, kita itu harus memahami itu. Jangan hanya kita itu memandang parameternya sesuatu yang ada di permukaan, karena Allah itu al-dhahir al-batin, ya kan? Al-dhahirnya Allah ya kita cari, tapi itu kita juga menyelam pada yang batin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, entah kesimpulannya apa, tapi intinya husnudzon dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mampu menyelamatkan kita mengarungi bahtera hidup dan kehidupan ila yaumil qiyamah. Saya terima kasih atas kehadiran panjenengan, semoga mendapatkan pencerahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk doanya Mas Rafiq kangen. Rafiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يافي الأمر والكفر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك الكريم وعظيم
سلطانه سبحان رب العلي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي الذي فرج الكروب وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقدر الروح وجدائها وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل بالمقاد وتنفرج بالكرب وتذهب بالحوائج وتنال بالرغائب ويسر خاتم ويسر من به وجه البر وعلى اله وصحبه المدين بكل معلم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضينا بها جميع الحاجات وقضينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع خيرات الحياة بعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف الستور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما لا ينزل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا من خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا من فوقنا ونعوذ بك من تحتنا. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لأولنا وآخرنا وآية من رزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم يا مغنى يا مجيب يا حاضرا يا جيد أرسلنا إليك بالحبيب بحاجاتنا قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله وكائنا ولا من نصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على